Ini dia. Ini adalah titik lemah Iran. Hal ini mudah diabaikan selama 2 minggu pertama Perang Iran karena banyak kejadian lain dan tampaknya tidak ada yang terjadi padanya. Memang, ada 4 metrik utama yang mendorong diskusi media tentang konflik sejauh ini. 1. Kelangsungan hidup fisik pemerintah Iran. Hasilnya campur-campur untuk yang satu itu. 2. Persediaan senjata AS-REC menipis di tengah persaingan geopolitik yang meningkat. Ingat, ada pesaing di tempat lain yang jelas-jelas lebih penting. Ada tanda tanya besar di sana. 3. Persediaan rudal balistik dan drone Iran, serta kemampuan Amerika Serikat untuk menghancurkan lokasi peluncuran dan fasilitas produksinya secara efektif. AS sudah ada kemajuan, tapi belum aman. 4. Aliran minyak dari negara-negara Teluk dan harga yang dibayar Amerika serta dunia. Itu benar-benar bikin ngeri. Namun ada metrik kelima yang setara, tapi kurang mendapat perhatian. Aliran minyak khususnya dari Iran. Hanya kontribusi Iran, bukan total aliran dari Teluk. Itu terkait dengan serangan tunggal yang menonjol sejak hari pertama perang dan pembunuhan Ayatollah. Ini bisa jadi pertama kalinya tentara Amerika Serikat masuk ke Iran. Kalau itu tak layak dibahas, saya tak tahu apa yang layak. Hari ini mari bahas situasi strategis Pulau Kunci Iran. Sebenarnya kita perlu mundur sejenak. Iran selama ini berusaha ingin untung tanpa rugi. Republik Islam mengancam akan menyerang kapal tanker yang berlayar melalui Selat Hormuz, titik sumbat bagi 20% minyak dunia. Lonjakan harga minyak yang mengejutkan itu memicu penolakan konsumen di Amerika Serikat dan kekecewaan mitra internasional. Anda mungkin ingat saya menyebut ini sebagai permainan kehancuran bersama. Iran juga perlu Selat Hormuz untuk ekspor energinya. Hanya sekitar 10% minyak Iran melewati jalur lain melalui pipa dengan terminal di sini, yang dibuat untuk mengantisipasi masalah di selat itu. Namun 10% itu tidak besar, dan kita bisa mengangkat masalah serupa dengan solusi dari Uni Emirat Arab. Penutupan selat adalah masalah besar bagi semua orang. Sama seperti penggunaan senjata nuklir, selalu ada orang yang berusaha mengatasi masalah tersebut. Versi Iran dari hal ini adalah melakukan kerjasama terkoordinasi dengan kapal tanker India untuk memungkinkan mereka lewat dengan bebas. Ada upaya agar kapal tanker berdagang pakai yuan Tiongkok tampaknya untuk melemahkan petrodolar. Jika ini terdengar seperti mengikuti garis besar blok geopolitik saat ini, itu memang benar. Namun, rencana ini baru mencapai keberhasilan terbatas. Meski sudah disetujui, kapal-kapal tetap khawatir personel militer Iran setempat bisa saja melanggar aturan dan menembak. Kemungkinan itu menjadi pencegah kuat bagi kapten kapal tanker yang ingin menjaga keselamatan diri. Menyelesaikan masalah ini sangat penting untuk Iran. Ekspor minyak bumi menyumbang 30% pendapatan pemerintah dan 15% ekonomi negara. Dari sisi pemerintah, Anda tidak bisa berharap untuk terus membayar pasukan keamanan jika pemasukan Anda tidak masuk. Kecuali Anda mencetak uang, meski itu ide buruk karena alasan lain. Kehilangan 15% ekonomi dalam semalam akan memicu efek domino di semua sektor sipil. Gabungan warga menganggur dan pasukan keamanan tanpa gaji sangat buruk bagi pemerintahan. Ini jarang diberitakan media, dan sekarang alasannya jelas. Saya dapat menunjukkan gambar mencolok pasukan AS Serikat di wilayah itu tanpa referensi Wii Sports. Tidak ada gambar visual yang begitu mencolok tentang potensi krisis ekonomi berkembang di Iran. Seringkali hal-hal membosankan justru membuat negara kalah perang, bukan ledakan besar. Kini muncul pertanyaan, apakah ASE akan mentolerir upaya Iran ini? Seminggu lalu, Israel membombardir infrastruktur minyak Iran, membuat harga minyak melonjak. Kekacauan terjadi di Gedung Putih, saya membayangkan ada telepon marah ke Israel dengan ancaman memotong bantuan militer atau meninggalkan mereka saat perang. Oleh karena itu, Israel menghentikan strategi tersebut setidaknya untuk saat ini, dan harga minyak pun turun kembali.
Jadi teorinya, Gedung Putih sangat khawatir soal harga minyak hingga mungkin membiarkan Iran memanipulasi sistem. Sebagian minyak teluk masih di pasar sehingga harga bensin sedikit turun. Mungkin itu lebih baik daripada alternatif lain untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk menghentikan kapal tanker Iran secara setara, Anda harus menembak atau menaikinya. Itu pun jika Anda fokus pada kapal tankernya. Simpan dulu pemikiran itu. Di sisi politik, minyak yang sudah ada di dalam kapal tanker mungkin dimiliki oleh misalnya sebuah perusahaan Tiongkok. Menembak atau menangkap kapal tanker dapat memicu masalah lebih besar yang melibatkan banyak ibu kota negara. Saya pribadi lebih suka ini tetap menjadi perang dunia daripada secara spesifik perang dunia ketiga. Secara militer, Amerika Serikat mampu menahan 1-2 kapal tanker. Kita melihatnya di lepas pantai Venezuela, bahkan mengejar kapal tanker jauh dari sana. Namun, target potensial yang keluar dari Selat Hormuz jauh lebih banyak. Amerika Serikat perlu mengerahkan jauh lebih banyak kapal patroli ke wilayah itu untuk pengamanan setara. Sebesar apapun militer Amerika Serikat terlihat, mereka tetap menghadapi masalah logistik yang sama seperti negara lain. Mengumpulkan tingkat penegakan hukum seperti itu akan sangat menantang. Saya yakin lebih mudah menenggelamkan setiap kapal tanker yang lewat, tapi saya curiga itu justru akan membuat Kongres langsung bertindak, bukan membiarkannya. Tindakan seperti itu juga bisa memicu Perang Dunia III, jadi lebih baik saya hindari. Tetap membingungkan jika Amerika Serikat membiarkan Iran menjual minyak seolah tak ada apa-apa. Bagaimanapun, dorongan untuk perang ini adalah untuk memanfaatkan keinginan terpendam warga Iran untuk memprotes pemerintah mereka. Memutus pendapatan dari minyak adalah salah satu strategi terbaik untuk berhasil dalam proses itu. Abaikan saja keinginan kuat Trump agar selat itu tetap terbuka. Iran akan membukanya kembali ketika pemerintah menghitung bahwa melanjutkan penutupan itu adalah kebijakan yang merugikan. Entah bagaimana dengan Anda, tapi keuntungan ganda seperti itu justru bertentangan dengan kebijakan yang merugikan. Dengan kata lain, jika Anda ingin memaksa Iran untuk membuka kembali selat itu, maka Anda harus membuat penutupan selat itu semenyakitkan mungkin. Semua yang Anda dengar sejauh ini hanyalah prolog bagi Amerika Serikat untuk melakukan serangan yang tak terduga. Mari kita beralih ke Pulau Kark. Maaf atas pengucapan bahasa Inggris saya. Pulau Kark bisa jadi fasilitas terpenting di Iran untuk serangan balasan. Pulau Kark penting secara praktis dan ekonomi. Seluruh mata pencaharian dan ekonomi Iran bergantung pada ekspor minyak dari Pulau Kark. Pulau Karga memberikan alat tawar-menawar. AS dapat menunjukkan pada Iran bahwa jika mereka mengambil minyak dunia, AS bisa memblokir minyak Iran. Namun, proses itu sangat berbahaya. Bagaimana respons Soviet? Tunggu, Soviet? Apa yang terjadi? Oh, benar. Semua orang bisa melihat ini akan terjadi. Paragraf terakhir yang saya baca berisi komentar parafrase dari rapat strategi era Jimmy Carter sebagai respon krisis Sandra. Kamu mungkin lebih mengenal tokoh ini sebagai ayah Mika. Intinya, ini adalah respons yang jelas yang seharusnya sudah disadari oleh Iran. Dan kemungkinan besar memang sudah disadari, tetapi tetap saja mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan Amerika Serikat. Inilah masalah bagi Iran. Negara ini dikaruniai jumlah minyak yang sangat melimpah. Namun, seolah sebagai lelucon, dewa geopolitik menempatkan Iran tanpa garis pantai laut dalam. Saya tak perlu memberitahu Anda bahwa kapal tanker raksasa benar-benar sangat besar, sesuai namanya. Mereka butuh perairan pantai yang dalam agar tidak kandas. Pulau Kark adalah solusinya. Perairan di sekitarnya cukup dalam untuk kapal tanker bersandar. Jadi, selama Anda bisa membawa minyak ke pulau itu, kapal tanker biasa bisa mengangkutnya dari sana seperti di tempat lain. Iran membangun pipa besar dari daratan utama ke pulau itu melalui bawah laut sebagai langkah perantara. Ini solusi sempurna. Kecuali tempat itu memang di pulau. Tempat itu sulit untuk mengisi ulang persediaan dan menonaktifkannya bisa menghilangkan 90% minyak Iran dari pasar.
Singkatnya, Amerika Serikat bisa menghentikan kapal tanker minyak Iran tanpa harus menyentuh kapalnya langsung. AS tak perlu menghancurkan banyak infrastruktur pelabuhan di sepanjang pantai. Amerika Serikat hanya perlu menentukan apa yang terjadi di Pulau Kark. Tidak mengejutkan, Irak menyerang Pulau Kark saat Perang Iran-Irak. Diharapkan Iran menutup Selat Hormuz karena tidak ada minyak yang lewat, sehingga memicu intervensi Barat. Kini, Amerika Serikat punya pendekatan berbeda terhadap pulau itu. Kerusakan infrastruktur minyak Iran akan menimbulkan dampak buruk pada harga minyak jangka pendek dan panjang, hal yang sangat ingin dihindari Donald Trump. Secara strategis, menghancurkan infrastruktur justru secara tak terduga menaikkan daya tawar Iran. Jika Iran tak bisa ekspor minyak saat perang, tetapi bisa setelahnya, pendapatan yang hilang adalah biaya peluang. Sebaliknya, jika Iran tidak dapat mengekspor minyak terlepas dari status perang, maka itu sama sekali bukan merupakan biaya perang. Itu hanyalah sebuah kenyataan hidup, dan karena itu tidak memengaruhi proses pengambilan keputusan Iran dalam negosiasi. Ini adalah logika yang sama yang menjelaskan mengapa beberapa negara Eropa berhati-hati untuk menyita dana Rusia yang saat ini dibekukan di dalam bank-bank sekutu. Dengan dana disandra, Eropa lebih punya daya tawar ke Rusia. Amerika Serikat tampaknya telah menyebabkan kerusakan besar di landasan pulau dan bunker di lereng bukit. Ini adalah aset militer yang memudahkan pertahanan Iran atas pulau itu. Yang tidak diserang oleh Amerika Serikat di sini adalah fasilitas tangki yang terletak lebih ke selatan, atau area pemuatan lepas pantai, yang bisa Anda lihat dengan lebih jelas di foto era Syah ini. Ini sangat mirip dengan situasi di Venezuela, di mana sekarang Trump yang ingin mendapatkan keduanya, dengan mencoba mengganggu secara militer, tapi tidak mengganggu perdagangan dunia. Astaga, banyak ironi dalam pernyataan itu. Amerika Serikat melemahkan Pulau Kark untuk potensi invasi, namun tetap menjaga infrastruktur minyak tetap utuh. Ini terjadi bersamaan dengan laporan bahwa USS Tripoli sedang menuju dari Laut Filipina ke wilayah Teluk bersama dengan unit ekspedisi marinirnya. Saya berhati-hati menghubungkan keduanya karena orang bertanya mengapa melibatkan kapal serbu amfibi jika bisa terbang dari barat. Anda bisa melihat Amerika Serikat mungkin sedang mempersiapkan invasi di sini. Anda menurunkan pasukan, melucuti pulau dari apapun yang dibutuhkan untuk memuat tanker, lalu pergi. Anda juga berhati-hati agar tidak merusak sesuatu yang sulit diganti, demi menghindari masalah yang sudah disebutkan. Anda mungkin tak ingin tinggal di sana selamanya, karena pulau itu berpenduduk 8.000 orang dan Amerika Serikat sudah lelah dengan kampanye kontra pemberontakan untuk generasi berikutnya. Belum lagi fakta bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat belum menguasai Teluk Persia, jadi Anda harus mengantisipasi masalah yang datang dari laut. Namun, justru karena itu adalah sebuah pulau, Anda mungkin bisa melaksanakan operasi tanpa harus khawatir tentang bala bantuan, asalkan Anda masuk dan keluar dengan cepat. Untuk membiarkan pulau itu tetap lumpuh selama masalah di selat berlangsung, Anda bisa mengancam akan kembali, karena Iran sulit memasak ulang dengan infrastruktur militernya yang rusak. Sekarang, saya perlu mengakhiri pembahasan hari ini dengan beberapa peringatan strategis yang penting. Logika medan perang mengikuti pohon permainan yang biasanya jelas terlihat. Ini adalah salah satu contohnya. Teheran dan Washington sama-sama memahami nilai pulau itu serta peluang strategis yang dibuka Amerika Serikat untuk dirinya. Daripada memilih jalan yang merugikan kedua pihak, Iran sebaiknya menyadari masalah penyeludupan minyaknya melalui selat itu dan sementara menghentikan pengisian di Pulau Kark. Akibatnya, Amerika Serikat tak punya alasan melanjutkan ke langkah berikutnya. Itulah mengapa judul video ini adalah titik lemah Iran yang paling mungkin diserang Amerika Serikat, bukan Amerika Serikat kemungkinan akan menyerang titik lemah ini. Pernyataan-pernyataan itu tidaklah setara. Semua tahu Amerika Serikat bisa melemahkan pertahanan pulau itu, tapi mereka tetap tidak bernegosiasi untuk menghindarinya. Dan bagaimanapun juga, menutup Selat Hormuz sama-sama merugikan, namun tetap saja hal itu terjadi. Tawar-menawar gagal dan belum jelas sampai kapan hal ini berlanjut.
Saya mungkin akan kembali besok untuk memberitahu Anda. Anda bisa mendapat kejelasan perang ini lewat daftar putar saya tentang konflik Timur Tengah. Jika Anda suka video ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda.